حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سن عبد الله بن أحمد سنفك المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام السيد محمد علوي المالك الحسني والحبيب أحمد بن سالم علي الدروس والحبيب أبي بكر بن حامد والحبيب حسن يفري وإخوانهم وأصولهم وفروعهم وأزواجهم، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين عامة، أن الله تغشم بالرحمة المغفرة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين بحق سيد المرسلين على هذه النية ولكل صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. فيا أيها الحاضرون والحاضرات rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mubarak ini. Kita dikumpulkan kembali di dalam pengajian kita, majelis ta'lim kita di Masjid Al-Ansar yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah usia, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, Fasal Kamalu Adabihi Al-Amma wa Samtih, tentang bagaimana kesempurnaan adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ila anqal wa kana idza sarrahu amrun istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar. Ya, halaman 173. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang atau dalam keadaan bahagia, maka wajahnya bersinar, ya, wajahnya bercahaya, ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan seperti bulan. Padahal sebenarnya lebih terang daripada bulan. Bal adwa minal qamar, wajah Nabi itu lebih terang dari bulan. Ya. Jadi kelihatan, tampak jelas, oh ini Nabi lagi senang ini, Nabi lagi bahagia. Dari mana? Dari wajahnya itu sudah kelihatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Istanara wajhuh, maka wajahnya bercahaya. Ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan potongan dari bulan, ya, atau bahkan lebih, ya, lebih bercahaya, lebih bersinar dari bulan. Ada sahabat lagi jalan bersama Rasulullah,
berdua gitu. Kebetulan malam purnama, ya, malam 15. Waktu jalan berdua bersama Rasulullah, si sahabat tadi itu ngelihati bulan purnama itu ya, malam 15. Itu dia bandingkan, sambil jalan itu dia bandingkan, lihat bulan, lihat wajahnya Nabi, lihat bulan, lihat wajah Nabi. Apa katanya? Wallahi, saya bandingkan ini bulan dengan wajahnya Nabi, lebih terang wajahnya Nabi SAW. Lebih terang wajahnya Rasulullah. Daya. Rugi kalau kita besok hari kiamat tidak melihat wajahnya Rasulullah. Okay. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini kok sampai gak melihat wajahnya Rasulullah? Keterlaluan hadirin. Wajah yang begitu bercahaya itu terus kita tidak kelihatan. Kita terhijab dari wajah itu. Ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Kenapa kita tertutup? Kenapa kita terhijab dari melihat baginda Rasulullah? Makanya monggo, ayo para jamaah sekalian, perbanyak membaca sholawat. Monggo, ya, siapapun, perbanyak baca sholawat. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ya, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita besarkan Maulid Nabi, kita adakan perayaan Maulid Nabi. Baca selawat yang banyak. Ya apa? Rugi kalau kita nanti hari kiamat tidak melihat Rasulullah, tidak melihat wajahnya Nabi yang begitu bercahaya. Bayangkan. Ada satu riwayat, suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu lagi menjahit, ya, di kamarnya, tiba-tiba jarumnya jatuh. Loh kok ketepaan, lampunya juga mati. Ya, ingat ini zaman Nabi kan tidak ada lampu listrik, ya, jadi lampunya pakai napa nih? Cempluk nggih. Ya, napa? Ya. Jadi yang pakai api itu ya, pakai minyak. Kebetulan mungkin habis minyaknya, mati sekali lampu itu. Nah, jadi Siti Aisyah karena petang ya, tidak bisa mencari jarumnya jatuh itu karena gelap. Subhanallah, waktu beliau lagi nyari jarum itu, tiba-tiba kamar itu padam. Tiba-tiba kamar itu bercahaya, padam. Loh, saking terangnya sampai beliau bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Berarti kan terang banget, padam. Loh, dari mana kok bisa padam kamar tadi itu? Ternyata Rasulullah masuk ke kamar itu, hadirin. Jadi kamar yang gelap tadi karena lampunya mati, begitu Kanjeng Nabi masuk, padam. Allah, luar biasa ya, padam. Loh, saking padamnya sampai Siti Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh. Sehingga spontan Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Alangkah bersinarnya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah bersabda, al-wail thumma al-wail liman lam yarani yawmal qiyamah. Aisyah,
Sungguh celaka, dan celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku ini pada hari kiamat. Celaka orang itu. Lah Siti Aisyah ini nanya lagi, apa iya ada orang tidak bisa melihat Nabi Muhammad gitu loh, dengan wajah yang begitu bercahaya, ya, dengan wajah yang seperti itu, masa ada yang tidak bisa melihat? Maka Siti Aisyah bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajah anda ini? Wajah yang begitu bercahaya, apa ada yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, ada. Oke, matur suwun. Siapa ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajahmu ini? Qala al-bakhil, orang yang pelit, orang yang bakhil. Bukan bakhil tentang harta, bukan bakhil tentang duit, tapi al-bakhil kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kata Nabi adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang medit. Apa maksudnya Nabi orang pelit? Pelit sholawat, medit sholawat. Diajak sholawatan, moh. Diajak maulidan, moh. Tak repot ini. Ya, padahal orang kalau mengaku cinta itu biasanya apa? Dia akan banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Nggih, terus nggih. Ya sama kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah harus banyak menyebut nama Rasulullah, yaitu dengan membaca sholawat. Dan Anda harus tahu para jamaah, sholawat itu tidak ada syarat-syarat. Tidak ada syarat-syarat harus misalnya baca sholawat harus menghadap kiblat. Enggak, bebas. Sholawat itu harus punya wudu. Enggak. Nggih. Apa orang baca selawat harus menghadap kiblat? Boten. Apa harus punya wudu? Enggak. Kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun kita baca selawat. Tidak ada syarat-syarat. Tidak ada syarat-syarat. Maka perbanyak membaca selawat. Okay? Perbanyak membaca selawat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini minimal terasa ulama nggih. Minimal orang itu baca sholawat ya pantes-pantesan lah dianggap umat Nabi minimal 300 kali satu hari. Halo? Loh kok mau meneng kabeh? Minimal berapa? 300 kali baca sholawat. Loh kalau panjenengan bisa lebih nggih, saya tambah saya. Cuma adna al-qalil kasarnya paling minimalnya jumlah itu 300 kali. 300 kali. Tidak banyak itu 300 itu. Tidak banyak. Coba panjenengan beli tasbih yang kecil itu, ya tasbih digital, seberapa nggih? Yang biasanya di jempol itu loh, atau di jari-jari. Sama lah gak kroso. Sambil jalan misalnya, ya atau bapak-bapak yang biasanya kalau siang-siang sambil caring kan banyak sekarang orang caring di pinggir jalan itu ya, duduk sambil caring baca selawat. Sudahlah lihat
ya, sambil dipencet 1 kali, 2 kali. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 2. Allah. Nanti lah gak terasa. Loh, ini 50 jadi. Dosa itu tak terasa. Jadi 300 itu bukan wah kok banyak, enggak. Atau panjenengan sambil apa? Sambil jalan kemana gitu ya. Ya, misalnya saya dari Bumiayu ya ke sini Merkan ya, sambil pencet itu 1 kali selawat pencet, nanti lihat begitu nyampe loh 100. Nah, berarti kan baca 300 selawat bisa apa enggak? Ya sangat bisa dong. Oke, sangat bisa. Itu minimal katanya, minimal baca selawat berapa kali? 300 kali. Ibu-ibu berapa kali? 300 kali. Nah, kalau panjenengan bisa lebih, alhamdulillah. Rugi kalau orang tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad. Rugi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Amin. Insyaallah kula panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza ghadaba ihmarra wajhuhu. Wa idza ghadiba, dan jika beliau marah, itu juga tampak dari wajahnya. Ya. Wa idza ghadiba, dan jika beliau marah, ihmarra wajhuhu. Wajah beliau itu memerah. Ya. Wajah Nabi memerah. Nah, ini berarti beliau marah. Ya. Kalau tadi kita terangkan ketika Nabi senang, Nabi bahagia, wajahnya bagaimana? Bercahaya, ya, bersinar. Nah, kalau beliau lagi marah, wajahnya memerah. Nah, dan marahnya Rasulullah itu pasti marahnya Nabi karena Allah, bukan marah karena nafsu ya. Enggak, memang marahnya karena Allah, lillah. Ya, karena ada hak-hak Allah yang dilanggar, ya, atau karena ada orang yang melakukan maksiat, itu Nabi marah. Ya, karena disia-siakan hukum Allah, itu Nabi marah. Jadi bukan marah karena hawa nafsu, paham ya? Ya, kalau kita kan mencari ngamuan gitu loh, mencari ngamuan, karena apa-apa yang ngamuk aja. Kucing tidak salah apa-apa disepak, dilempar, apa salahnya kucing itu? Ngamuan. Ya. Gak tahu mesem wis, mencucu aja. Subhanallah. Padahal kita ini tersenyum itu loh pahala. Gimana nggih? Makanya kalau tidak ada uang untuk sodako, mesem tok wis. Ya, ketemu orang mesem, luceng, alhamdulillah mesem, ketemu lagi mesem. Ya. Tapi jangan kalau ada perempuan mesem, nah ini ya, ada tujuan tertentu ya, jangan. Ya, mesem kepada saudara kita, ya, perempuan dengan perempuan ya.
Walaupun mungkin Anda ada masalah di rumah tangganya mungkin, tapi jangan ditampakkan keluar. Nabi itu kalau ketemu sahabat wajahnya ceria, talqatul wajah. Apa orang Jawa bilang apa? Sumringah ya? Hah? Betul ya? Ya sumringah ya. Jadi enak gitu loh dilihat itu, nyeneng no. Walaupun mungkin ada masalah atau ada sesuatu yang dipikirkan, tapi kalau depan orang tampakkan wajah yang sumringah tadi itu. Mesem, ya, mencucu, ngaji mencucu, ya, apa? Iya. Nah. Jadi tampakkan wajah yang apa? Ceria, gitu ya. Tampakkan wajah yang menyenangkan. Jangan apa ya? Cemberut. Ya, betul ya. Bahasanya cemberut ya. Jangan cemberut. Biasanya orang yang suka cemberut itu tandanya gak ono duit rupane ngoten nggih. Wis dompete wis kosong iki merem cucu ae wis. Jadi saya bisa tahu ini bapak-bapak ini yang dari tadi apa cemberut ya rupane gak ono duit rupane. Wah, ibu-ibu lah guru tok iki. Ibu nggih. Ibu-ibu ini berarti apa uangnya? Oh, banyak. Alhamdulillah. Jadi kan Nabi kalau marah kelihatan dari wajahnya. Wajahnya memerah. Ihmarra wajhuh. Tapi marahnya Nabi ingat ya marah karena Allah. Wa idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Kalau sudah disia-siakan haknya Allah, ya, dirusak haknya Allah, maka Nabi akan marah dan tidak ada siapapun yang dapat menahan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi itu penyabar, Nabi itu pemaaf, Pak. Tapi kalau hanya Allah yang dilanggar, tak bisa, gitu loh. Paham? Orang-orang ini kadang-kadang wah, Ustadz kok melok Nabi lo sabar. Ya, Ustadz kok ceramah ngamuk. Melok Nabi lo apa? Anda ini mengatakan melok Nabi itu ngerti dah. Nabi itu kalau sudah marah ya marah. Loh, waktunya marah ya marah. Gimana apa nggih? Bahkan kalau Nabi sudah marah, tidak ada siapapun yang menahan marahnya Nabi. Enggak ada. Tak berani hadirin. Karena Nabi pasti marahnya karena Allah gitu loh. Marah lillahi ta'ala. Ya, ketika ada haknya Allah dilanggar, ketika ada hukum agama dilanggar, marah Rasulullah. Ngamuk betul. Nah terus kalau Ustaz tidak boleh marah ini gimana? Ya mulai ceramah itu ya sing enak-enak wis. Ya apa ceramah sing enak-enak iki? Apa cerita panganan ae? Nggih, cerita panganan dah. Atau apa sing ono lucu-lucune lho. Ya sampai ngundang pelawak pisan wis. Kok repot. Loh iya kan? Kepengin yang ada apa namanya? Ya guyon-guyonannya atau lucu-lucu ya undang pelawak. Ojo ada mulutan. Lah mosok mulutan nyari ustadz yang katanya apa? Bisa ngelawak, bisa melucu kan tidak usah ngundang ustaz. Nggih. Tapi ngundang apa Sri Mulata atau siapa pelawak-pelawak ini? Ya, Kirun. Nah, ya. Anda mau apa ini? Hadir Maulid Nabi. Ya, datangkan ustaz dai yang memang apa namanya menyampaikan tentang Rasulullah, ya kan? Tentang akhlaknya Nabi. Lah iki mulai awal sampai akhir ngakak tok. Yes, jadi pelawak aja wis. Subhanallah. Tidak apa-apa. Ustadz itu pada saat mungkin marah ya marah ya kan? Karena melihat sesuatu haknya Allah dilanggar atau melihat bagaimana masyarakat ya marah, tidak masalah. Nggih, boleh. Ya. Nabi saat-saat tertentu Nabi marah loh. Saya contohkan ya.
Contoh ini marahnya Rasulullah, ini marahnya Rasulullah. Nabi marah betul ini. Waktu itu hadirin ada kejadian. Ada kejadian seorang perempuan nyolong, mencuri. Ya. Lah perempuan ini kebetulan anaknya tokoh lah di situ. Anaknya tokoh masyarakat atau anaknya orang yang dihormati. Ya. Akhirnya begitu ketahuan nyolong, hukum Allah akan ditegakkan apa? Potong tangan. Karena sudah memenuhi syarat. Mau dipotong tangan. Wah, kelompoknya itu atau sukunya itu bingung. Ya apa ini? Ya apa? Masuk anaknya anaknya tokohnya mau dipotong tangannya. Ya apa ini? Ya apa ini? Akhirnya mereka mengatakan, anu aja lewat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu dekat sama Nabi. Ya, disayangi sama Nabi. Nanti biar Usama yang nyampe gitu loh. Akhirnya Usama diajak ngomong untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Ya sudah, Usama datang kepada Nabi menyampaikan keinginan orang-orang itu supaya jangan sampai dipotong tangan si wanita yang mencuri tadi. Begitu Usama datang kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak orang-orang itu, maka marah Rasulullah hadirin. Marah. Ya, dan seperti disebutkan dalam kitab ini, kalau Nabi marah wajahnya bagaimana? Merah. Wa ala sautuhu dan suara Nabi meninggi. Nah, sampai anak ustaz ceramah banter itu mungkin wayahnya banter ngono lho. So kalem tok. Oh iya. Itu hadisnya disebutkan. Marra wajah Nabi memerah, wa ana sautuh, suaranya meninggi. Kenapa? Ini hal penting ini, gitu loh. Penting ini. Maka dikumpulkan oleh Nabi. Dikumpulkan sama Nabi orang-orang itu yang kepingin hukum Allah tidak ditegakkan, yang kepingin hukum Allah tidak dilaksanakan karena yang mencuri adalah anaknya tokoh masyarakat. Dikumpulkan oleh Rasulullah. Nabi langsung naik mimbar, Nabi ceramah hadirin. Apa di antara ceramahnya? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku, ketahuilah dulu yang menghancurkan umat-umat sebelum kita adalah kalau yang melakukan pelanggaran itu orang kecil, langsung ditegakkan hukum. Tapi kalau yang melakukan itu orang-orang yang mulia, tidak ditegakkan hukum. Itulah penyebab dihancurkannya umat-umat terdahulu, kata Nabi. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa? Tumpul ke atas. Kalau ke bawah, jelek langsung. Kalau ke atas, tumpul. Sing nyolong PT, jelek. Sing nyolong sandal di masjid, jelek langsung. Lah sing miliaran itu, triliunan itu loh, menghilang, gak ketemu. Nang dulu. Ayo. Ya, kalaupun di penjara nanti dapat remisi, dapat potongan, dapat ini. Ya apa? Tumpul ke atas. Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Nah, itu Nabi marah betul. Kenapa marah Nabi? Karena hukum Allah mau digagalkan gitu loh. Hukum Allah mau diabaikan. Yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah kalau yang melakukan pelanggaran orang-orang kecil langsung ditegakkan hukum, tapi kalau orang-orang besar yang berbuat, hukum tidak dijalankan. Kok kayak bodoh sama saya kiranya ini? Ya, Anda pikir sendiri sudah. Kita ini sudah sama-sama dewasa istilahnya ya. Kita sama-sama punya pikiran. Kita sekarang semuanya pegang HP. Kita bisa melihat bagaimana media-media yang ada ini, berita-beritanya seperti apa. Ya Allah.
Saya lihat berita ada nenek-nenek yang nyolong pohon itu. Di mana itu? Di Putih? Jember ya. Pengadilan hadirin. Iya, nenek-nenek pengadilan. Wah, sampai pasal ini. Piro sada kone pohon itu? Ayo. Pohon. Itu pun nyolong bukan mau dijual, bukan, mungkin karena lapar, mau ngasih makan anaknya. Pohon. Kudu nyolong sapi loh ini. Kalau sapi ya lumayan sapi ini. Pohon, nyabut pohon di anu tetangganya, masuk pengadilan, ya apa sampean? Apa itu hukum? Oh, tapi kan kita harus adil, yang salah ya salah. Iya, tapi di atas banyak yang salah. Kenapa dibiarkan? Hah? Ini nenek-nenek ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu kita ini, ya apa ya, sing melaporno kok cek tegone. Nek perkara nyabut pohon tonggone. Ya. Itu. Bagaimana? Nah, lalu Nabi melanjutkan, nih dengarkan ibu-ibu. Apa kata Nabi? Wallah wa aimullahi itu sumpah. Wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Tegas, demi Allah, kalau anakku sendiri Fatimah ini nyolong, aku yang potong tangannya, kata Nabi. Kok perempuan itu karena apa? Anaknya tokoh, anakku sendiri nih Fatimah ini. Jadi Fatimah itu kan anak tercinta, ya kan? Anak tersayang. Anakku ini nyolong, aku potong tangannya. Jadi tidak bisa merubah hukum, tetap itu perempuan dipotong. Nah, jadi saya membahas marahnya Nabi itu loh hadirin, marah karena Allah, marah lillahi ta'ala, bukan karena hawa nafsu, bukan. Marah karena hukum Allah diinjak-injak, marah karena hukum Allah mau diabaikan. Nah, marah Nabi, marah. Ini sampai lah ngamuknya gak jelas. Kita ini ngamuknya gak jelas. Masuk ke rumah ngomel-ngomel, bojone tempeleng, bojone apa ini? Apa masalahnya gitu loh? Tak tahu. Pokok boleh ono ae. Anak jadi sasaran. Ya. Subhanallah. Kita ini marah apa ini? Ngamuk karena apa kita ini? Hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Emosian, ngamuan. Mungkin bapak-bapak ini kalau tensi 200 lebih mana ini. Nggih. Kudu ngamuan ae. Ya Allah. Tapi kalau anaknya tidak sholat ya diam aja. Istrinya tidak sholat subuh ya menengahi. Padahal mestinya itu kita marah gitu kan. Anak tidak sholat kita marah. Istri tidak sholat kita marah. Mestinya begitu. Berarti marahnya karena Allah. Iya marah tidak apa-apa. Ya marah karena Allah. Kita tahu anak kita ini meninggalkan kewajiban, ngamuk, marah. Ya, malah dalam hadis kan boleh mukul anak yang tidak sholat, ya kan? Umur 10 tahun boleh dipukul kalau tidak sholat. Ini adik-adik umur berapa ini? Kamu umur berapa? 8, kamu 9. Sholat? Betul. Sholat apa enggak? Sholat. Ya. Kalau 10 tahun tidak sholat boleh dipukul. Nah, tapi ingat bapak-bapak, mukulnya itu dalam istilah kitab darbut ta'dib, pukulan mendidik, la ta'dzib, bukan pukulan menyiksa. Jangan boleh mukul sampai kau pentungannya satpam ngono. Ayo wah itu menyiksa namanya. Ya, pukulan mendidik itu sekedar apa ya, kayak menakuti lah ya. Ayo pakai apa? Pakai siwak. Iya.
Kayu siwat kan kecil kan? Nah, ayo sholat sholat. Sholat lah gitu. Bukan bayangan kita boleh mukul baru pakai apa pentungan atau pakai apa, enggak ya? Atau pakai pecut kayak sapi ya dipecut. Ya. Darbut ta'dib, pukulan mendidik, bukan darbut ta'dzib, bukan menyiksa. Ini kalau anak kita tidak sholat marah, istri tidak sholat marah, tidak apa-apa. Ibu-ibu ya. Ya, kalau suaminya kawin lagi, lo marah apa enggak? Lo tidak jawab ini. Kalau suaminya menikah lagi marah apa enggak? Mana? Tidak jelas ini ya. Oh ya, si Ciai Kak Garuan nggih. Kok mau nambah lagi? Bapak-bapak ojo golek molo nggih. Nggih Pak nggih? Ya, wis sudah Beb, cukup satu. Ya insyaallah satu itu jodoh dunia sampai akhirat. Amin. Ya kalau meninggal beda lagi. Loh iya kan kalau meninggal Nabi itu ya, perhatikan, Nabi itu saking setianya kepada Siti Khadijah. Nabi itu sangat cinta kepada Siti Khadijah ya, istrinya itu. Istri pertama, istri tercinta dan istri pertama, Siti Khadijah. Itu Nabi saking cintanya, Nabi tidak mau menikah selama masih hidup Siti Khadijah. Tidak. Ayo baca sejarah biar Anda tahu. Jadi Nabi itu menikah yang berikutnya Siti Aisyah, Siti Hafsah itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Biar tahu sampean. Paham ya? Jadi cintanya Nabi kepada Siti Khadijah. Ya, karena bagaimanapun perempuan itu tidak mau dimadu. Nggih Bu nggih? Bantere. Ya. Mestilah sak soleh-solehnya, sak soleha-solehanya perempuan tetap tidak mau dimadu. Ada ustazah ceramah, ini apa kalau ada yang menikah lagi, ya silakan. Ya, saya tidak melarang poligami, cuma satu syaratnya apa? Yang penting bukan suami saya. Wah, yang penting bukan suami saya. Ya. Jadi bagaimanapun wanita, walaupun solehanya kayak apa, tidak mau dimadu. Nggih Bu nggih? Ya. Jadi Nabi itu tidak menikah lagi selama Siti Khadijah masih hidup. Perhatikan bapak-bapak ya, saking setianya Nabi kepada Siti Khadijah. Nah, jadi yang kita tahu Nabi itu istrinya 9, itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Lah kalau jenengan istrinya sudah meninggal, ya monggo ya silakan. Loh, siapa mau larang orang menikah? Silahkan. Loh Beb, masa tidak boleh saya menikah lagi? Ya, Al-Quran tidak melarang kok. Ya, Al-Quran kan tidak melarang. Tapi kalau Anda bisa adil, kira-kira bapak-bapak? Wes, gak jawab wes. Nah, berarti tidak bisa adil. Nah, kalau tidak bisa adil, cukup satu. Oke. Bapak-bapak ono sing kerentek. Saking Habib gak wani dulu jarane. Saking Habib gak wani. Bukan masalah begini ya. Menikah lagi itu bukan masalah berani gak berani hadirin. Lah kita kalau mau sembunyi-sembunyi ya soae. Wong kita sering undangan di luar, misalnya di Banjarmasin, di Kalimantan. Kalau saya mau menikah di sana mesti doa. Ayo. Ya kalau menikah di Merkana ketemu. Ya. Misalnya apa saya undangan maulid di Banjar misalnya, saya menikah di sana, siapa sing ngeluh? Iya kan? Nah, tapi itu tadi bisa nggak kita adil? Ya, jangan miring sebelah. Kalau sampai miring sebelah, besok kiamat seyek sampean. Seyek, iya, miring. Nah, itu ada hadisnya. Nah, jadi saya besok kiamat tak lihati orang mergem ini ya. Kalau sing miring-miring ini lah, iya. Miring ini, saya ini. Ya, biasanya lebih berat ke yang muda biasanya nggih. Iya, sing nontok.
Lek wae mangan nang sing tuwek, lek wae turu sing nom. Itu aja sudah nggak adil itu. Ya. Lek jaluk mangan nang sing tuwa. Nah, lek turu sing nom. Lek ngajak jalan-jalan sing nom, sing tuwek gak kira dijak. Iya. Mas, aku jalan-jalan gak oleh, Dek. Nang mall harus pakai buku apa? Vaksin. Sampai lah guru vaksin gak oleh. Tapi kalau yang muda diajak terus, ya, nah itu tidak adil namanya ya. Kembali kepada kitab. Rasulullah kalau marah maka wajahnya bagaimana? Memerah. Nabi berceramah tadi, Nabi berpidato dengan suara yang tinggi. Kenapa? Karena haknya Allah diganggu di situ. Ya kan? Akan menghentikan hukum gitu loh, supaya tidak dipotong perempuan itu. Tetap dipotong perempuan itu. Nabi sumpah kok, demi Allah, jangankan perempuan itu, anakku sendirinya Allah tak potong tangannya. Kalau anakku Fatimah bapak mencuri, saya potong tangannya. Masya Allah ya. Ini keadilannya Kanjeng Nabi. Wa idza kariya syai'an urifa dzalika fi wajhih. Kalau beliau tidak suka sesuatu, membenci sesuatu, dapat diketahui dari wajahnya. Nah, jadi kalau Nabi tidak senang sesuatu itu mesti kelihatan di wajahnya Nabi. Ya, tampak tidak senangnya itu kelihatan. Maka sahabat paham, oh Nabi tidak suka ini. Nah, gitu loh. Ya, kalau kita ini maaf ya, kita ini kadang ya karena kita mungkin tidak putih ya. Nabi kan putih ya, jadi Nabi kan putih kemerahan gitu loh. Jadi abang itu ketoro. Oh, Nabi lagi ngamuk. Kenapa? Karena merah. Kalau kita ini ngamuk apa enggak ketoro kadang-kadang gitu. Hah? Ya, marah apa enggak ini? Ya, karena kulit kita kan apa? Sawo nopo? Kita sih? Sawo mateng. Tapi enggak kematangan betul ya. Ya, enggak, kita kan umumnya kulit orang kita ini loh ya, Indonesia kan sawo mateng ya. Ya, kadang coklat gitu. Ya, kalau Nabi kan putih kemerahan. Abiyat musyarrabun bihumroh katanya. Putih tapi ada merah-merahnya gitu. Masya Allah ya. Ya, pokoknya ganteng lah. Indah-indah. Putih kemerahan. Masya Allah. Ya, guanteng. Bukan ganteng. Guanteng. Ya, tangannya itu lembut Rasulullah. Tidak kayak kita walaupun ustadz ngapalan tangannya gitu. Kasar ini modelnya, kakian sepeda motoran, nggih. Ya, Nabi itu sampai ini perhatikan. Anas bin Malik mengatakan apa? Anas bin Malik dawuhnya, saya ini tidak pernah memegang sutra yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah. Jadi kalau salaman sama Nabi, salaman ya, ini Anas bin Malik kan khaddamnya Nabi ya. Itu kan dipegang tangannya Nabi. Itu kayak empus-empus gitu mungkin ya, lembut banget kayak sutra. Sampai salaman sama saya, waduh kok atus gini ya. Iya ya, selamat gak jadi kuli ngono ya guys ya. Tangannya Nabi halus kayak sutra jadi. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dicium sama sahabat tuh ya Allah. Katanya sahabat Anas, saya itu kalau cium tangannya Nabi kayak baru dicelupkan ke dalam minyak wangi, saking harumnya. Kok dicelup no? Saking harum. Padahal waktu itu Nabi tidak pakai minyak wangi loh. Sudah harum, sudah wangi. Ya coba sampai tidak usah mandi 2 minggu. Hah? Kenapa? Ayo jangan mandi 2 minggu sampean. Tidak usah pakai minyak wangi. Hah? Bau kita. Apa? Memang begitulah keadaannya. Kita tidak mandi sehari 2 hari saja sudah bagaimana itu? Rasulullah wangi, harum. Badannya ini sudah harum. Ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa idza kariya syai'an urifa dzalika fi wajhih. Jika beliau membenci sesuatu maka tampak hal itu di wajahnya beliau, kelihatan di wajahnya beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza ishtadda wajduhu aktsara min maslihatihi.
Dan juga Rasulullah itu jika jika beliau ishtadda wajduhu, ya, al-wajd itu bisa diartikan perasaan atau perasaan cinta atau kegembiraan, ya. Itu kalau sangat tampak atau sangat perasaan, sangat cinta, sangat kegembiraan Rasulullah, aktsara min masilihiyati, beliau banyak memegang apa ini? Jenggotnya. Ya, Nabi kan jenggotnya tebal, ya. Nabi itu jenggotnya tebal. Jadi kalau beliau apa ya, ada sesuatu yang membuat beliau bergembira atau merasakan sesuatu, ya, itu Nabi banyak megang jenggotnya. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita memegang apa gitu, jenggotnya gak ono, ya, ya kan? Bapak-bapak ini kalau bisa jangan dicukur semua loh jenggotnya ini. Tak dulu kok jenggotnya gak ono belas ini. Loh, tidak apa-apa Pak. Ya, biarkan, ya dirapikan, ya tidak apa-apa dirapikan. Cuma jangan dia apa? Maksudnya dihapus, dicukur semua loh. Beb, saya jenggotnya itu tidak banyak, cuma 5 biji misalnya. Biarin sudah 5 biji, tidak apa-apa. Hah? Ya, paham ya? Ya, jadi walaupun ada sedikit-sedikit loh, tidak apa-apa. Jangan sungkan. Gak enak aku, gak rapi. Sudah kita niat, okay? Kita niat, oh Nabi itu jenggotnya tebal. Nah, kita juga memelihara jenggot walaupun tidak tebal-tebal banget, ya kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Ini jenggotnya mana ini? Adik-adik ini? Hah? Oh, belum ada, ya? Ya, biarkan aja, tidak apa-apa, walaupun sedikit, tidak apa-apa, hadirin. Ya, memang kita kan bukan apa, istilahnya bukan keturunan yang jenggotnya tebal-tebal, kan biasanya turunan begitu, ya. Nah, ya tidak apa-apa, cuma jangan dihabiskan gitu loh. Nggih. Nah, kita niat mengikuti Nabi sudah dapat pahala, ya kan? Nah, saya kemarin di Masjid Jami' Malang, ya, Nabi itu kebiasaannya kalau mau sholat Jumat, ya ingat apa itu? Potong kuku dan merapikan apa ini? Kumis. Ya dipangkas. Loh, kita ikuti juga. Jumat potong kuku, terus merapikan kumis. Ya, sunnah. Nah, gitu loh. Ya, jangan dibalik, kumisnya dipelihara, jenggotnya diuntekno kabeh. Jangan dibalik. Ya. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Insyaallah kita menjadi mereka-mereka yang iktidak dengan Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita diridhai oleh Allah. Insyaallah niat-niat kita, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.